Kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia. Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, dan siapa. Menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, dan siapa. Muatan IPA. Menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Kompetensi inti muatan bahasa Indonesia. Menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Muatan IPA. Menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. Membuat bagan cara kerja organ pernafasan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa agar diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekarang marilah kita belajar tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dapat menyebutkan informasi terkait dengan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dapat mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 3. Dapat menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. 4. Dapat membuat bagan cara kerja organ pernafasan hewan. Anak-anak, semua makhluk hidup sangat membutuhkan udara, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hanya saja, udara yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan pada saat bernafas memiliki kandungan yang berbeda. Pada saat bernafas, manusia dan hewan membutuhkan udara bersih yang tidak tercemar oleh asap pabrik maupun asap kendaraan agar kesehatan alat pernafasan bisa tetap terjaga. Manusia dan hewan bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Akan tetapi, sistem pernafasan pada hewan dan manusia sangatlah berbeda. Agar kita mendapatkan informasi yang lebih jelas, mari kita baca teks berikut ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas, ikan koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium yang sedang berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anak, setelah membaca teks tadi, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui di antaranya. Apa yang dilakukan ikan-ikan itu saat membuka dan menutup mulutnya? Di mana Dayu memelihara ikan hias? Kapan Dayu membersihkan akuarium? Siapa yang memelihara ikan hias?
Anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa menerapkan kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa untuk menggali informasi tentang alat pernafasan pada makhluk hidup, terutama adalah pada hewan. Karena antara hewan yang satu dengan hewan yang lain, sistem pernafasannya berbeda. Sistem pernafasan pada masing-masing hewan berbeda-beda. Misalnya, 1. Alat pernafasan pada cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dan udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga agar tubuhnya selalu basah dan berlendir. Selanjutnya, 2. Alat pernafasan pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea, yaitu saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Percabangan trakea disebut trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Seterusnya, nomor 3. Alat pernafasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Maka terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, 4. Alat pernafasan pada katak atau amfibi. Katak adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Pada fase berudu katak bernafas dengan insang. Namun, saat pada fase katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak memiliki kulit yang selalu basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, nomor 5. Alat pernafasan pada reptil. Reptil adalah binatang melata atau merayap. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Pada saat bernafas, oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru, dan karbon dioksida akan dibuang melalui jalur yang sama. Reptil ada yang hidup di air, misalnya kura-kura, penyu, dan buaya. Ada juga reptil yang hidup di darat, misalnya kadal, cicak, ular, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 6. Alat pernafasan pada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Pada saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, tetapi menggunakan udara yang tersimpan dalam pundi-pundi udara. Selanjutnya nomor 7, alat pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis binatang yang menyusui anaknya. Mamalia ada 2 jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Yang termasuk mamalia darat misalnya sapi, kerbau, dan kambing. Sedangkan mamalia air seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Pada mamalia darat, oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Namun, pada mamalia air, hidung dilengkapi dengan katup. Pada saat mamalia menyelam katup akan menutup, namun pada saat muncul ke permukaan katup akan terbuka. Saat itulah mamalia akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Anak-anak, dari pembelajaran tadi kita telah mendapatkan pemahaman bahwa sistem pernafasan antara hewan, cacing, serangga, ikan, katak, reptil, burung, dan mamalia, sistem pernafasannya berbeda-beda. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar untuk menggali informasi menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa
untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan alat pernafasan pada hewan. Sebagai tugas kalian, buatlah bagan cara kerja organ pernafasan pada hewan ikan. Selamat mengerjakan, sampai bertemu kembali pada pembelajaran kita berikutnya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat.